Dulu hina timnas Indonesia, Malaysia menelan ludahnya sendiri. Dulu timnas Malaysia menghina Indonesia karena naturalisasi. Kali ini Malaysia menelan ludahnya sendiri. Dikabarkan Malaysia akan menaturalisasi Bergson pemain dari JDT untuk memperkuat timnas Malaysia. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh TMJ di mana dia mengonfirmasi kalau akan menaturalisasi Bergson da Silva, pemain asal Brazil yang bermain di JDT untuk memperkuat lini serang timnas Malaysia. Bulan lalu hina timnas Indonesia, kini pelatih Malaysia jilat ludah sendiri. Tidak apa-apa naturalisasi. Gelombang besar transformasi sepak bola Asia Tenggara sedang bergulir dengan cepat, dan salah satu episentrumnya adalah Indonesia. Namun di tengah-tengah gelora itu, sebuah dinamika dramatis terjadi. Bulan lalu, pelatih kepala timnas Malaysia terang-terangan menghina langkah timnas Indonesia yang memaksimalkan pemain naturalisasi. Kini, sang pelatih tiba-tiba putar arah, menjilat ludah sendiri, dan menyatakan bahwa naturalisasi tidak masalah. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa sikap sang pelatih berubah 180 derajat dalam waktu begitu singkat? Babak pertama, ejekan pedas dari negeri jiran. 4 minggu lalu, ketika timnas Indonesia mengumumkan daftar pemain yang dipanggil untuk menghadapi Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026, media Malaysia langsung heboh. Pelatih timnas Malaysia, yang kala itu sedang dalam tekanan akibat performa buruk timnya di Piala Asia, melontarkan komentar pedas dalam sesi konferensi pers pasca latihan. Kami masih percaya pada kekuatan pemain lokal. Kami tidak butuh jalan pintas seperti negara tetangga yang mengumpulkan pemain buangan Eropa untuk memperkuat timnasnya, kata pelatih tersebut, yang langsung menjadi headline di media utama seperti Harian Metro dan Stadium Astro. Pernyataan itu menjadi viral di Indonesia. Netizen Indonesia ramai-ramai mengecam arogansi sang pelatih. Banyak yang menyebutnya iri karena timnas Indonesia kini diisi oleh pemain-pemain top Eropa seperti Victor Gyökeres, Michel Bakker, Ian Madsen, Pascal Struijk, hingga Tijjani Reijnders. Di saat bersamaan, timnas Indonesia justru makin menunjukkan tajinya. Dalam laga uji coba menghadapi Qatar dan Bahrain, skuad asuhan Patrick Kluivert tampil meyakinkan dan meraih kemenangan beruntun. Lini belakang solid, lini tengah kreatif, dan lini depan mematikan. Kombinasi yang perlahan mulai menakutkan lawan-lawan Asia. Babak kedua, kenyataan menampar Malaysia. Sementara Indonesia melaju, Malaysia stagnan. Dalam 2 laga terakhir mereka di grup kualifikasi, Malaysia kalah telak dari Korea Selatan dan hanya imbang melawan Myanmar. Kritik pun datang bertubi-tubi dari dalam negeri. Media lokal mulai mempertanyakan keras kebijakan pelatih yang menutup pintu bagi pemain naturalisasi. Di tengah tekanan tersebut, beredar bocoran dari internal FAM, Football Association of Malaysia, bahwa mereka tengah mempertimbangkan proses naturalisasi untuk beberapa pemain keturunan Malaysia yang bermain di Inggris dan Australia. Nama-nama seperti Joshua Johari, Sheffield United U21, dan Adam Harun, Brisbane Roar, muncul ke permukaan. Kalau negara tetangga bisa memperkuat timnya dengan pemain diaspora, mengapa kita tidak? Tulis editorial dari New Straits Times yang mengejutkan publik Malaysia. Dukungan pun mulai mengalir dari para legenda sepak bola Malaysia seperti Safes Ali dan Hairudin Omar, yang menyatakan bahwa dunia sepak bola sudah berubah, dan pendekatan modern memang memerlukan kombinasi talenta lokal dan global. Babak ketiga, sang pelatih akhirnya menyerah. Tepat pada 21 Mei 2025, pelatih timnas Malaysia menggelar konferensi pers di Kuala Lumpur. Dalam pernyataan yang ditayangkan langsung oleh RTM Sports, ia secara mengejutkan mengubah haluan sikapnya. Saya melihat perkembangan di kawasan Asia Tenggara, khususnya Indonesia, dan saya rasa kita harus membuka opsi. Naturalisasi bukan hal tabu. Jika dilakukan dengan proses yang benar dan dengan semangat membela negara, saya pikir itu tidak masalah. Publik Malaysia tercengang. Sang pelatih yang dulunya menjadi simbol kebanggaan, lokalisasi sepak bola, kini menyatakan bahwa naturalisasi adalah opsi yang bisa dipertimbangkan. Banyak yang menyebutnya sebagai momen menjilat ludah sendiri. Apalagi setelah komentar meremehkan Indonesia bulan lalu. Netizen Indonesia pun tak tinggal diam. Di media sosial, banyak yang menyindir keras balik. Kemarin bilang kami pengecut, sekarang ikutan. Selamat datang di era sepak bola modern, Pak. Ternyata yang bilang, buangan Eropa, sekarang malah ngejar pemain Eropa juga. Malu gak, bro?
Tagar jilat ludah sendiri pun sempat menjadi trending topik di Twitter Indonesia selama 2 hari berturut-turut. Babak keempat, pengaruh timnas Indonesia yang makin ditakuti. Langkah PSSI yang berani, bahkan nekat, dalam menaturalisasi sederet pemain kelas Eropa mulai menunjukkan hasil nyata. Dalam ranking FIFA terbaru, Indonesia melonjak 12 peringkat dan kini menempati posisi 94 dunia, yang tertinggi dalam sejarah. Prestasi ini membuat negara-negara tetangga mulai gelisah. Vietnam, Thailand, dan Malaysia mulai merombak pendekatan mereka dalam membangun timnas. Pelatih Vietnam bahkan menyebut bahwa Indonesia akan menjadi musuh bersama di Asia Tenggara karena kekuatannya kini sudah seperti tim Asia Timur. Beberapa pengamat bahkan menyebut timnas Indonesia sebagai Jepang dari Selatan, karena struktur timnya yang rapi dan dihuni oleh pemain-pemain dengan jam terbang tinggi di Eropa. Patrick Kluivert, dalam wawancara dengan The Guardian, menyatakan,